Yang pertama sudah kita siapkan LSM subnettingnya dengan syarat-syarat sebagai berikut. Dengan lantai 1 ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Dengan hostnya seperti ini, kita akan urutkan dari lantai 1, lantai 4, lalu lantai 3, lantai 2. Kemudian antar gedung masing-masing memiliki 2 host. Nah, kita akan buat dengan urutan lantai 1, lantai 2, 2, 4, 3, 4, 3, 1. Kemudian nanti di setiap lantainya kita menggunakan DHCP untuk menentukan IP masing-masing klien. Dan server 1 di lantai 1 kita gunakan sebagai DNS untuk diakses ke semua lantai. Dan domainnya kita akan membuatnya menjadi ts.com. Kemudian kita ke paket tracer, kita akan mengkonfigurasi urut dari servernya. Kita mulai dari server 1, kita ke desktop, kemudian IP, lalu kita isi IP untuk server ini. Kita menggunakan IP urutan kedua karena urutan 1 kita gunakan untuk router. Lantai 1 untuk router, kemudian 2 untuk server ini. Subnet mask 128. Port gateway kita isikan dengan IP dari router. Kemudian DNS-nya kita biarkan saja karena kita tidak menggunakan desktop pada server ini. Dan kita tutup. Jika sudah, kita tutup. Nanti kita akan konfigurasi bagian sini. Kita ke server 2, kita isi juga. Kita lihat lantai 2. Buat berempat ya. Default gateway IP dari router 1, lalu kita tutup. Lantai 3, lantai 3 di sini 194 berarti ya. Mas 192 Default gateway itu 93. Lalu saya lantai 4 kita isi dengan 130. Mas 192 gateway 129. Maaf, titik. Nah, kita setting untuk servernya, kemudian sekarang adalah kita setting routernya. IP dari router ini dengan gigabit Ethernet 0, kita masukkan IP yang gunakan pada lantai 1, yakni IP pertama. Terus 1, kemudian subnetnya ini ya 128. Lalu kita on kan, kita ke lantai 2, buat internet lantai 2, on 1 subnet mas lantai 2, kita on kan. Oke. Lalu kita ke lantai 3,
193 Topnetnya 192, lalu kita tekan router 4 lantai 4 27129 Topnet mas 190, lalu kita on kan, kita lihat sudah hijau, artinya sudah sambung ke switch. Kemudian kita bisa mengetes ping dengan server ke router, sukses, tandanya kita sudah menghubungkan server dengan routernya. Kemudian kita akan mengkonfigurasi serial pada router-router. Pertama kita router 1 dulu. Terus sebelumnya kita lihat dulu, jika kita arahkan mouse-nya ke sini, maka terlihat sambungan-sambungan serialnya. Ya, kita lihat dulu rantai 1 serialnya yang digunakan 010 ke 010 di router 2. Maka kita akan mengisi bagian 010. Kita lihat di sini rantai 1 2. Kita menggunakan latch ini, kita gunakan saja yang 34. Bisa menggunakan 33 juga, tapi kita coba 34 saja. Subnetnya subnet ini 252. Kita on kan. Dia langsung saja kita ke 011 yang nanti akan mengarah ke router 3. 1 ke 3, maka kita akan 1 ke 3. 1 ini kita isi dengan yang 46 saja. Subnetnya sudah benar, kita on kan. Kemudian kita ke router 2. Router 2 kita lihat 010 ke 010 router 1. Kita lihat berarti 1 2. Sini ya, tadi sudah menggunakan 34. Berarti kita akan menggunakan yang 33. 252 ya. Kita on kan. Lalu ke serial 011. 011 ini mengarahnya ke router 4. Berarti 2 ke router 4. Kita menggunakan ini. Kita gunakan saja yang 37. Subnetnya sudah benar 252. Kita on kan. Kemudian kita ke router 3 saja. 010 akan mengarah ke lantai 1 router 1. Kita isi saja router 1 3 ya, 1 3. Berarti kita akan mengisi dengan 4 5. Bisa dipastikan dengan ngecek routernya. Jadi 011 ke router 3 010 46 dengan 45 seperti itu. Lalu kembali ke router 3, serial 011 mengarah ke menyambungkan ke router 4, yakni lantai 3 4. Kita masukkan IP-nya yang 42. Subnetnya 252, kita on kan. Siap, sudah terhubung. Kadangkala ada yang hijau berarti sudah tersambung, ada yang belum. Kita coba cek ya, ternyata router 4 belum terhubung. Jika sudah maka akan menjadi hijau. Kita ke router 4 serial 010. Kita isi 010 berarti akan menyambung ke router 3 ke 011 nya. Router 3 ke 4. Ya, kita gunakan yang IP 41.
kita on kan, dan serial 011 yakni mengarah ke router 2. Router 2 berarti 2 ke 4. Kita tadi sudah menggunakan yang 37, sekarang 38. On. Ya, sudah hijau ya, berarti sudah terhubung. Kemudian kita bisa testing dengan ping router ke router, sukses. Namun ini baru sekedar router ke router sebelahnya saja. Kita belum bisa menyambungkan antar router, akan fail, karena kita harus membutuhkan langkah berikutnya, yakni mengkonfigurasi statik dan menggunakan hop. Kita akan mengkonfigurasi dari router 1. Network ini adalah network ID, net ID yang kita buat di sini. Kita cari pertama adalah lantai 1 ke lantai 2. Nah, lantai kedua, karena kita akan kedua. Nah, net ID-nya adalah yang ini, 280. Ini adalah subnet mask dari lantai 2 ini. Lalu hopnya adalah IP dari serial tadi, yakni serial kedua, karena kita akan ke hopnya kedua. Kita gunakan, kita cek saja di sini. Jalurnya adalah 010. Kita cek 010 menggunakan IP ini 2833. Maka kita gunakan hopnya itu, lalu kita add. Kemudian dari 1 ke 2 sudah, kita ke 1 ke 4. 1 ke 4 melewati router 2. Maka kita gunakan hopnya ke router 2 tadi, yakni 33 tadi. Maka kita tinggal mengganti yang lantai 4. Lantai 4 net ID-nya adalah 27128. Lalu masknya kita ganti 192. Kita add. Kita lihat lagi di sini ada router 1 menyambungkan ke router 3. Kita tidak perlu memutari, tapi langsung saja karena ada jalurnya. Kita lihat di sini router 1 ke 3 akan menuju ke serial 010. Kita lihat saja router 3 010 adalah 45. Hopnya di 45 ini ya. Lalu kita tambahkan statik ke router 3 lantai 3, yakni 27192. Kemudian masknya lantai 3 juga 192. Kemudian next hopnya menggunakan tadi 45. Taat. Kalau tidak ada masalah, maka bisa taat di sini. Bila ada masalah, berarti mungkin ada kesalahan pada IP, pada salah satunya seperti next hop ini. Sudah, kita tutup. Lalu langsung saja kita akan mengkonfigurasi router 2, statiknya router 2, kita lihat ke router 1. Router 1 kita menuju ke serial 010. Kita lihat router 1 010 ke 34. Berarti nanti kita akan mengisi hopnya, lalu network ID-nya, net ID-nya berarti ke lantai 1, yakni 270. Kemudian kita add. Berhasil. Kita lihat lagi router 2 ke router 4. Ke router 4 hopnya akan ke 011. Router 4 kita lihat dia menggunakan 2838. Nanti hopnya
838. ID-nya lantai kedua berarti ya. Lantai 2 ke lantai 4. Kita ke lantai 4. Lantai 4. Kita lihat ya, ID-nya adalah 27128. Subnetnya 192. Kita add. Kita lihat lagi router 2 ke router 3 lewat router 4. Berarti next hop-nya akan lewati 011 router 4. Kita gunakan lagi dengan net ID-nya berarti ke router 3. Kita ganti 192. Berarti 192. Masnya sama. Kita add. Ya, sudah berhasil. Lalu kita ke router 3. Statiknya. Kita lihat router 3. Kita ke router 1 dulu. Dia akan menuju serial 011-nya router 1. Kita lihat dengan 34 ya. Ke lantai 1, net ID-nya ini. Karena ini salah. Jadi sebelumnya seharusnya adalah 011. Kita bisa remove, kita pencet sini lalu kita remove. Lalu kita ganti dengan yang benar, yakni 46. Lalu kita add. Lalu kita ke router 3, kita lantai 1, lalu ke router 4. Router 4, kita cari lantai 4, 27128, 292. Next hop-nya kita lihat dia menggunakan 010, yakni ini ya, 41. Kita ganti 41. Kemudian router 3 ke router 2. Kita bisa melewatinya lewat router 1 saja. Karena tadi router 1 menggunakan hopnya 46, kita ganti 46 dulu. Kita ke lantai 2. Net ID 280. Kemudian subnet mask 224. Kemudian kita add. Ya, setelah kita add, kita tutup saja. Kita cek ke router 4. Router 4 kita akan ke router 2. Router 2 dulu. Lantai 2. 192. 28. 28. ID 0. Kemudian masknya. Kemudian hostnya kita lihat dulu jalurnya ke 011. Dan sampai salah kita lihat 011, yakni 37. Lalu kita add. Kemudian kita akan lihat lagi router 4 ke router 1. Kita lewat saja router 2 dengan hop yang sama. Kita lihat lantai 1. Kita add. Kemudian router 4 ke router 3. Kita lihat dulu ya ke 011-nya. Kita menjadi hopnya, kita ganti 42. Kita lihat lantai 3. Saat ya seperti ini. Lalu kita tutup. Lalu kita konfigurasi servernya agar dapat menghasilkan IP DHCP kepada klien-klien. Kita set dulu di server, lalu DHCP. Kita isi default gateway-nya dengan IP routernya. Lantai 1 IP routernya 271. Dan DNS-nya. DNS-nya kita isi dengan DNS server 1 untuk semua server. Supaya para klien juga mendapatkan DNS server yang digunakan ini. 27. Dan servernya adalah IP dari server ini, yakni 2. Startnya kita mulai dari 3 karena sudah digunakan tadi 1.
dan 2 untuk server ini. Update emas ada 128 benar, lalu kita save, kemudian kita on kan ini dulu, lalu kita server 2, kita ke DHCP buat gateway nya lantai 2 di 281, DNS nya kita menggunakan server 1 ya, 268.27.2. nanti ini 1 sudah, 2 sudah, kita mulai dari 3, subnetnya 224, kita save, kita on kan, kita tutup server 3. Masuk saya sini DHCP server 3 lantai 3 mulai 193, server seperti tadi mulai dari hasilnya 194 untuk server 5, kita baru mulai 92, kita save, kita on kan, server 4 kita ke sini lagi, ganti sampai 4, kemudian DNS tadi startnya berarti 131, lalu kita save, kita on kan, kita coba mendapatkan IP nya sebelumnya ini ya, lalu kita pencet DHCP, sukses. Kita lihat ya, ini lantai 1 sudah benar, tidak masalah sih ya, dapat dimulai dari, yang penting tidak bertabrakan dengan IP server dan router. DNS kita mengambil server 1, default gateway, subnet mask. Kita lihat lagi top berikutnya DHCP, kita lihat tadi 4, kalau 5 kan berurutan terus. Bisa juga melalui config ini, lalu fast ethernet, namun lebih disarankan menggunakan desktop supaya lebih terlihat. Sama saja ya, sama saja. Sudah, kita bisa ke lantai berikutnya, sukses. Kita coba saja, ini sudah dikonfigurasi, kita langsung saja coba dengan ping komputer lantai 1 ke komputer lantai 2. Sukses, sudah terhubung ya. Lalu kita konfigurasi berikutnya di lantai 2 belum selesai tadi, pastikan juga ya DNS servernya kita akan mengambil server 1 272, ya. Semua klien sudah mendapatkan IP ya, sudah. Kita lihat seperti ini, pertama kali akan fail, kita coba lagi, sukses ya. Karena sudah berhasil, kita akan konfigurasi DNS, atau kita akan langsung mencoba dulu. Karena DNS dari server 1 kita aksesnya akan menggunakan IP nya DNS 1, 72 akan muncul. Kita coba di PC selanjutnya lantai 2, akhirnya dia akan mengakses server lantai 1 ya, bisa. Lantai 4 coba, bisa. Nah, ganti langsung ke server 1, kita ke DNS, kita ganti ini, name-nya adalah name dari domain kita ya, Sarcom. Nya adalah server yang digunakan ini 272, ya kita add, udah bisa tertambah, lalu kita on kan sini, lalu kita coba klien ini, akses langsung ke Sarcom ya, sudah bisa. Kita bisa mencobanya di lantai 2 ya.
Ya, seperti itu. Lalu kita akan mengedit HTML ini seperti syarat yang diberikan. Dengan cara kita ke server 1, kita ke sini, maksudnya ke yang indeks saja, yang di depan, halaman depan, kita edit, kita ganti dengan join TAS. Lalu kita buat ini, mungkin dihapus saja. Kita buat lagi dengan sudah, kita save. Yes. Lalu kita coba, kita akses. Muncul HTML yang kita edit tadi. Ya, seperti itu. Kita berhasil mengkonfigurasi semua lantai, semua klien agar terhubung dan dapat mengakses DNS pada lantai 1. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.